Oke, selanjutnya yaitu proporsi pendapatan yang dibayarkan oleh konsumen dan produsen tidak tergantung apakah konsumen atau produsen yang harus membayar pajak pada pemerintah. Jadi proporsi pendapatan itu dibayarkan oleh konsumen atau produsen, namun tidak tergantung apakah konsumen atau produsen tersebut itu harus membayar pada pemerintah atau tidak gitu. Tapi yang menentukan insiden pajak itu yang benarnya yaitu kemiringan permintaan relatif terhadap kemiringan kurva penawaran. Nah, selanjutnya yaitu pada kurva di samping gitu ya penjelasannya, yaitu kurva penawaran horizontal dan biaya sosial marginal yang tergantung pada kualitas dan kualitas yang dijual. Produsen tidak akan menerima sewa dalam situasi sebelum pajak dan tidak kehilangan apapun sebagai akibat dari pajak. Konsumen di sisi lain kehilangan area yang teduh. Dari jumlah tersebut bisa dilihat daerah PC, BC, dan P0 merupakan penerimaan pajak gitu ya. Jadi yang area DRC itu merupakan penerimaan pajak pada pemerintah yang akan digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat gitu ya, setara kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan pemerintahan gitu. Nah, selanjutnya area BAC bisa dilihat yang arsiran yang segitiga tersebut itu adalah kerugian efisiensi bobot mati. Nah, lalu jika konsumen mengonsumsi Q0 daripada Q1 berarti lebih mengonsumsi Q0 daripada Q1 gitu ya, maka mereka akan menerima manfaat total yang sama dengan area B Q0 Q1. Bisa dilihat ya, B Q0 Q1. Nah, mereka biaya bagi masyarakat yang akan menerima area C A Q0 Q1 yang berarti yang persegi itu ya, yang balok yang ke atas bisa dilihat Q0, C dan A gitu ya. Itu meninggalkan manfaat sosial yang bersih, manfaat sosial bersih dari ABC. Nah, konsumen tidak memperoleh manfaat itu karena biaya pribadi marginal barang bagi mereka sama dengan P0 ditambah pajak, dan oleh karena itu di atas biaya P0 gitu ya. Jadi ditambah dan oleh karena itu di atas biaya sosial P0. Selanjutnya yaitu pajak komoditas seringkali dipandang negatif gitu ya, atau seringkali dipandang buruk ya karena mengurangi efisiensi pajak komoditas. Memang lebih rendah dari apa yang disebut perekonomian sebagai pajak netral atau pajak tidak memilih efisiensi gitu ya. Namun setiap pajak yang dalam prakteknya dipungut memiliki beberapa jenis efek efisiensi yang merugikan. Masalahnya kemudian menjadi salah satu pemulihan pajak yang dimiliki bersama dengan properti lain yang diinginkan. Efek yang paling tidak merugikan pada itu yaitu pada efisiensi ekonomi. Selanjutnya, profit taxes atau pajak keuntungan. Sebuah perusahaan dapat dikenakan pajak atas keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang memaksimalkan keuntungan, maka pajak atas keuntungan tersebut ditanggung oleh pemilik perusahaannya. Dalam perusahaan keseimbangan jangka pendek, hasil dari perusahaan ditentukan oleh persimpangan antara biaya marginal dengan pendapatan marginalnya. Pajak yang sebanding dengan pajak keuntungan ekonomi tidak dapat mengubah biaya marginal dengan pendapatan marginal. Oleh karena itu, biasanya perusahaan tidak mengubah keputusan keluarannya. Sedangkan perusahaan keseimbangan jangka panjang, pajak atas keuntungan ekonomi tersebut tidak memiliki nilai karena keuntungan ekonominya adalah nol. Selanjutnya, tax equivalence relation atau hubungan kesetaraan pajak. Ukuran ketimpangan pendapatan yang banyak digunakan adalah indeks Gini.
Indeks memiliki nilai 0 ketika pendapatan didistribusikan secara merata ke semua kelompok, dan memiliki nilai 1 ketika pendapatan tertinggi menerima semua pendapatan. Dengan ukuran ini, ketimpangan secara konsisten lebih rendah untuk pendapatan setelah pajak dibandingkan sebelum pajak. Kesenjangan antara indeks untuk pendapatan sebelum pajak mengurangi ketimpangan. Nah, semakin besar perbedaannya, maka semakin besar atau semakin banyak pula pajak yang menyampaikan pendapatannya. Selanjutnya adalah The Harberger Model atau model Harberger. Nah, Harberger ini merupakan seorang pelopor yang menemukan teori beban akhir pajak dengan menggunakan pendekatan keseimbangan umum atau general equilibrium models. Adapun teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang satu, teknologi. Perusahaan di setiap sektor menggunakan modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan output. Di setiap sektor, penggandaan kedua input secara bersamaan mengarah pada penggandaan output. Namun, teknologi produksi mungkin berbeda antar sektornya. Secara umum, teknologi produksi berbeda dalam hal kemudahan modal dapat diganti dengan tenaga kerja atau elastisitas substitusi dan rasio di mana modal dan tenaga kerja digunakan. Industri di mana rasio modal tenaga kerja ini relatif tinggi digambarkan sebagai industri padat modal, namun jika rasio modal tenaga kerja relatif rendah maka dijadikan sebagai industri padat karya. Yang kedua adalah behavior of factor supplier atau faktor perilaku pemasok. Perilaku pemasok faktor modal dan tenaga kerja cenderung memaksimalkan pengembalian total. Selain itu, modal dan tenaga kerja tidak bergerak sama sekali, dapat bergerak dengan bebas lintas faktor sesuai dengan keinginan pemiliknya. Yang ketiga yaitu market structure atau struktur pasar. Perusahaan bersaing dan memaksimalkan keuntungan atau profit dan semua harga termasuk tingkat upah secara fleksibel. Oleh karena itu, faktor-faktor digunakan sepenuhnya dan pengembalian yang dibayarkan kepada setiap faktor produksi adalah nilai produk marginalnya, nilai output yang dihasilkan oleh unit input terakhir bagi perusahaan. Yang keempat, total faktor supplier atau jumlah faktor persediaan. Jumlah modal dan tenaga kerja dalam suatu perekonomian sudah ditentukan. Namun, kedua sektor tersebut bebas bergerak antar sektor. Yang kelima, customer preference atau pilihan konsumen. Setiap konsumen memiliki preferensi atau pilihan yang sama. Oleh karena itu, pajak tidak dapat menghasilkan efek distribusi apapun dengan mempengaruhi penggunaan pendapatan seseorang. Asumsi ini memungkinkan kita untuk berkonsentrasi pada pengaruh pajak pada sumber pendapatan. Yang keenam, tax incident framework atau kerangka peristiwa pajak. Kerangka analisisnya adalah beban pajak diferensial, yaitu mempertimbangkan substitusi satu pajak dengan pajak lainnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan yang sama tersedia sebelumnya dan sesudah pajak, jadi tidak perlu mempertimbangkan bagaimana perubahan pendapatan agregat dapat mengubah permintaan dan faktor harganya. Perpajakan dan efisiensi. Efisiensi menurut para ahli adalah yang pertama adalah menurut Halim, efisiensi adalah pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi untuk daerah itu sendiri. Yang kedua ada menurut Mulyama. Efisiensi menurut Mulyama adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan. Selanjutnya ada tentang kelebihan beban subsidi. Subsidi komoditas adalah komponen penting dalam sistem keuangan banyak negara. Di banyak negara, akibatnya subsidi hanyalah pajak negatif dan seperti pajak. Hal ini dikaitkan dengan beban yang berlebihan. Untuk menggambarkan perhitungan beban yang berlebihan dari subsidi, adanya pertimbangan
subsidi untuk perumahan yang ditempati pemilik yang disediakan oleh pemerintah melalui ketentuan tertentu dari pajak penghasilan pribadi. Jika tujuan subsidi adalah untuk meningkatkan konsumsi perumahan, maka tujuan itu telah berhasil. Setiap titik pada kurva permintaan untuk layanan perumahan mengukur berapa banyak orang menghargai tingkat konsumsi tertentu. Di sebelah kanan, H, meskipun individu memperoleh manfaat dari mengkonsumsi lebih banyak perumahan, nilainya kurang dari PH, biaya marginal bagi masyarakat untuk menyediakannya. Dengan kata lain, subsidi mendorong orang untuk mengkonsumsi layanan perumahan yang dinilai kurang dari biaya mereka, dan oleh sebab itu mengalami ketidakefisienan. Pada kurva tersebut, orang akan bersikap acuh tak acuh antara program subsidi dari pemerintah yang biaya dan pemberian dana langsung, meskipun program subsidi biaya lebih banyak uang. Setiap pajak yang menghalangi kondisi efisiensi ini untuk ditahan akan mengakibatkan alokasi yang tidak optimal dan akan memiliki beban berlebih. Beban berlebih adalah semacam ukuran dalam dolar seberapa jauh dari efisiensi pajak menggerakkan perekonomian. Cara lain untuk menjelaskan inefisiensi adalah bahwa pajak mendistorsi harga yang dihadapi oleh konsumen dan perusahaan dalam perekonomian. Nah, selanjutnya adalah the excess burden of an income taxation atau kelebihan beban pajak. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih akibat dan dampak dari kelebihan beban pajak. Kelebihan beban pajak sendiri diartikan sebagai biaya efisiensi atau kerugian bobot mati yang terkait dengan perpajakan. Beban ekonomi total suatu pajak mencakup dua pembayaran, yaitu yang pertama, pembayaran yang dilakukan oleh pihak wajib pajak kepada pemerintah, dan yang kedua adalah setiap nilai ekonomi yang hilang dari kegiatan yang tidak efisien sebagai reaksi dari pembayaran pajak. Karena beban pajak langsung berbentuk pendapatan yang dibayarkan pembayar pajak kepada pemerintah, maka kelebihan beban perpajakan merupakan besarnya biaya ekonomi. Bisa diambil contoh, pajak atas pendapatan tenaga kerja biasanya menghambat kerja. Mengapa demikian? Karena dengan mendorong substitusi yang tidak efisien dari waktu luang yang tidak dikenakan pajak untuk pekerjaan berbayar yang dikenai pajak distorsi. Salah satu hambatan yang muncul dalam menilai kelebihan beban perpajakan adalah terdapat lebih dari satu kemungkinan ukuran kelebihan beban. Misalnya saja dalam penggunaan kurva permintaan dan penawaran yang tidak dikompensasi untuk membangun segitiga hamburger, yang kemudian menghasilkan ukuran beban berlebih perpajakan dengan sejumlah masalah yang diketahui. Dalam kasus ini bisa diambil contoh dalam negara ini ya. Dalam kasus real, di mana pemerintah menggunakan beberapa pajak, ukuran total kelebihan beban berdasarkan kurva permintaan dan penawaran yang tidak dikompensasi bergantung pada jalur. Dalam artian bahwa nilainya bergantung pada urutan pajak yang dibayarkan, yang kemudian akan dikenakan. Karena urutan pajak tidak mengindahkan keinginan orang lain, maka ketergantungan jalur menjadi masalah yang utama, karena mencerminkan ketidaktepatan ukuran beban berlebih yang dibangun dengan fondasi seperti ini. Sistem pajak yang menghasilkan kesulitan kendala utama dalam mengukur kelebihan beban pajak suatu pajak adalah bahwa kelebihan beban pajak sendiri merupakan suatu fungsi interaktif dengan indikator yang sulit untuk menghitung ukurannya secara pasti. Misalnya pajak atau pendapatan tenaga kerja yang diperkirakan akan mempengaruhi jam kerja. Namun di sisi lain juga dapat mempengaruhi akumulasi modal manusia
intensitas orang bekerja, waktu pensiun, dan sejauh mana kompensasi mengambil keuntungan dari pajak. Sebagai reaksi terhadap sifat rumit dan kompleks dari masalah estimasi perpajakan ini, sejumlah studi terbaru memperkirakan kelebihan beban berdasarkan perpajakan terhadap pendapatan kena pajak yang dilaporkan. Penghasilan kena pajak tidak hanya mencakup efek perpajakan terhadap upaya kerja saja, tetapi juga penghindaran pajak dalam berbagai bentuk, termasuk penyembunyian pendapatan yang disengaja, dan penghindaran hukum seperti membuat sumbangan amal yang dapat mengurangi pajak. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang differential taxation of inputs atau perbedaan pajak masukan. Apa saja sih yang mempengaruhi perbedaan pajak masukan? Mengapa terjadi perbedaan dalam pajak masukan ini? Baik, kita akan mulai pembahasan dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat atau pekerja biasanya dikenakan pajak pada tingkat yang sama, terlepas dari di mana tenaga kerja tersebut disalurkan. Akan tetapi, terkadang pajak pada masukan tergantung dari di mana itu digunakan. Misalnya, perpajakan yang berbeda antara pekerjaan di sektor rumah tangga dan sektor pasar. Diasumsikan bahwa seseorang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan layanan yang berharga yang diproduksi, tetapi tidak dikenakan pajak. Namun di sisi lain, apabila seseorang yang sama bekerja di sektor pasar, maka jasanya bergantung pada pajak penghasilan dan gaji. Hal ini merupakan suatu kendala, di mana tenaga kerja dikenai pajak di satu sektor dan tidak berpajak di sektor lain. Tentu hal ini akan mengacaukan pilihan orang dalam mengukur biaya efisiensi dalam bekerja. Ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang tax amnesty. Judulnya Use of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance. Kita udah ketahui sendiri kan bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara Indonesia dibandingkan dengan penerimaan negara lain dari sektor lain pula. Berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti dengan mengunjungi KPP Pratama Surabaya tahun 2016, wajib pajak yang tercatat pada tahun 2016 berjumlah 368.437. Jumlah wajib pajak yang melapor surat pemberitahuan atau SPT berjumlah 273.872 wajib pajak. Perbedaan antara jumlah wajib pajak yang tercatat dengan wajib pajak yang melapor SPT menunjukkan adanya perbedaan 94.565 wajib pajak yang dapat mengindikasikan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. Pemerintah terus berupaya meningkatkan berbagai jenis penerimaan negara dengan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang prosesnya diterima langsung oleh DPR. Nah, dalam jangka panjang ini, pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain program pengampunan pajak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik. Jasa fiskal juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan fiskal, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga akan meningkatkan hubungan antara pengampunan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Seperti itu. Kemudian mengingatkan bahwa program pengampunan pajak terbaik yang dilakukan harus memperhatikan hal-hal tertentu yang terkait dengan pelaksanaan pengampunan pajak seperti kesiapan sistem pendukung, struktur perekonomian negara, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan jika tidak mendapat perhatian yang serius, maka pengampunan pajak bisa menjadi kebalikan. Kemudian hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa variabel persepsi manfaat pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak sudah yakin akan ada penghapusan pajak yang seharusnya terhutang karena merasa dipermudah dan mendapat keringanan pajak menjadi lebih patuh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel quality of service belum mampu
modernisasi hubungan antara persepsi manfaat pengampunan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik telah dilakukan oleh pemerintah dan fiskal. Namun dengan adanya lonjakan wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak di hari-hari terakhir, sehingga membuat wajib pajak merasa kurang nyaman dengan pelayanan yang telah diberikan. Nah, tadi itu contoh studi kasus di daerah Surabaya. Kemudian di sini saya akan jelaskan mengenai dampak dari adanya tax amnesty itu sendiri di Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat tax amnesty itu sendiri di Indonesia. Yang pertama yaitu penghapuskan. Nah, di sini berarti pajak yang baru dilaporkan itu akan dihapuskan atau tidak akan dibebankan lagi, karena itu merupakan bonus si pelapor pajak itu sudah melaporkan pajaknya, karena ini adalah program tax amnesty seperti itu. Kemudian penghapusan sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Jadi selain dihapus pajak yang baru dilaporkan ini, maka mereka juga mendapatkan penghapusan sanksi administrasi gitu, karena biasanya kan kalau telat bayar itu dapat sanksi gitu, tapi sekarang karena adanya tax amnesty itu tidak. Kemudian tidak dikenakan pemeriksaan dan penyidikan pajak seperti yang berhubungan tadi, karena ini ada tax amnesty maka tidak dikenakan pemeriksaan dan penyidikan pajak, asalkan mereka mau melaporkan hartanya, mau melaporkan aset-aset yang. Kemudian pembebasan pajak penghasilan atas harta tambahan yang dibalik nama. Nah, biasanya kan kalau balik nama itu ada pajaknya. Nah, dengan adanya tax amnesty itu pajak yang harus dibayarkan karena balik nama itu nggak perlu dibayarin gitu. Kemudian memudahkan wajib pajak mengakses pelayanan. Nah, dengan adanya tax amnesty ini kan ada kemudahan gitu untuk mereka supaya bisa terlepas dari masalah perpajakan lah, dan akhirnya mereka dengan mudahnya untuk mengambil pinjaman juga ke bank kayak gitu. Pengadaan tax amnesty di Indonesia itu sendiri pertama kali dilakukan pada tahun 2016 pada tanggal 28 Juni sampai 30 September 2016. Kemudian dilanjutkan dengan periode kedua, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016. Kemudian periode ketiga tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Selain itu ada beberapa fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh adanya tax amnesty itu sendiri. Yang pertama yaitu sanksi administrasi yang dihapuskan, sehingga ini mempermudah mereka untuk tidak mengurus sanksi-sanksi administrasi yang dianggap memberatkan bagi pembayar pajak itu sendiri. Kemudian tidak adanya pemeriksaan pajak untuk penindakan tujuan pidana. Jadi bagi mereka yang belum kayak mereka tuh menunggak pajaknya nggak perlu khawatir, karena dengan adanya tax amnesty ini mereka tuh nggak perlu lagi adanya penyelidikan dan pemeriksaan ataupun penindaklanjutan tujuan pidana kayak gitu. Kemudian penghapusan segala pajak yang terhutang. Selain tidak ada pidana, juga tidak ada pajak-pajak yang terhapus itu. Pajak-pajak yang kemarin-kemarin belum dibayarkan maka dihapuskan gitu. Jadi dan mempermudah bagi para wajib pajak untuk membayar pajak dan tidak ribet kayak gitu. Kemudian penghentian pemeriksaan pajak bagi yang wajib pajak sedang diperiksa. Jadi buat mereka yang ada masalah kasus perpajakan, kayak kasus mereka belum lunas pajak yang tahun kemarin, itu nggak perlu khawatir lagi, karena ada yang namanya penghentian pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang sedang diperiksa. Yang sedang diperiksa itu maksudnya sedang diperiksa untuk membayar guna tax amnesty itu sendiri. Kemudian tidak dikenakan PPh final untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan ataupun tanah. Nah, tadi itu fasilitas-fasilitas atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi siapapun yang mengikuti program tax amnesty. Jadi tax amnesty ini tuh menguntungkan banget buat mereka-mereka itu yang emang punya masalah perpajakan di waktu yang sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Kemudian sanksi bagi yang tidak jujur dalam tax amnesty. Yang pertama yaitu akan dibatalkannya tax amnesty. Karena udah ketahuan jujur, maka langsung nih akan dibatalkan oleh
penyelenggara dari tax amnesty itu sendiri, karena sudah ketahuan bahwa mereka itu tidak jujur seperti itu. Kemudian pengenaan sanksi 200% dari pajak penghasilan bagi mereka yang menyimpan harta secara manipulatif setelah melaporkan pada masa tax amnesty. Nah, bila hal ini terjadi dan ketahuan, maka si pelaku tax amnesty ini tuh akan akan disanksi 200% dari jumlah kekayaan nyata yang dia miliki gitu, yang asli, karena kan dimanipulasi ini tujuannya untuk apa, supaya mereka itu lebih murah, lebih sedikit gitu pajaknya, jadi dimanipulasi tapi ketika ketahuan maka akan disanksi 200%. Nah, itulah beberapa contoh dari sanksi bagi pelaku tax amnesty yang tidak jujur. Dan tadi penjelasan mengenai studi kasus yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.